selama ini kan isu ya Mas ya, sehingga isu yang muncul macam-macam, tapi biasa itu pada setiap kali akhir September tentu muncul seperti itu dari waktu ke waktu. Pemutaran film itu boleh, tidak ada yang melarang, pemerintah tidak melarang, tapi juga tidak mewajibkan. Jadi silahkan aja televisi yang merasa ingin menayangkan dan punya kontrak dengan pemegang hak siar, silahkan. Tanggal 30 September selalu lekat dengan insiden tewasnya 7 anggota TNI yang jasadnya ditemukan secara mengenaskan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kematian mereka disebabkan oleh pihak Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kejadian penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira TNI terjadi pada tanggal 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari pada tahun 1965 yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI. Untuk mengenang peristiwa kelam pembunuhan para pahlawan revolusi itu, dibuat sebuah film berjudul Pengkhianatan G30 SPKI. Pada masa Orde Baru, film G30 SPKI wajib diputar oleh semua stasiun televisi. Film G30 SPKI wajib ditayangkan setiap tanggal 30 September malam. Memasuki masa reformasi, film ini sudah tidak diwajibkan untuk ditayangkan. Pro dan kontra pun muncul, terutama soal kebenaran isi cerita dalam film tersebut. Berikut kami merangkum fakta-fakta tentang film Pengkhianatan G30 SPKI. Film buatan Perum Produksi Film Negara atau PPFN tahun 1984 ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin Senur. Kala itu, ia menghabiskan waktu 2 tahun untuk memproduksi film yang menghabiskan anggaran 800 juta rupiah tersebut. Setelah selesai, film berdurasi 3 jam itu lalu ditayangkan dan diputar di setiap pelosok daerah di Indonesia. Proses produksi film ini menghabiskan biaya sebesar 800 juta rupiah. Angka tersebut terbilang sangat besar untuk produksi film di masa itu. Dikutip dari pemberitaan Intisari pada 20 September 2017, diperkirakan biaya film tersebut 10 kali lipat dalam nilai mata uang di tahun 2017. Berdasarkan data harian Kompas 31 Desember 1984, pada tahun tersebut film ini memecahkan rekor penonton wilayah DKI melebihi film-film lain. Hingga Desember 1984, film ini menarik penonton hingga hampir 700.000 untuk wilayah DKI Jakarta. Jumlah tersebut mengungguli Top Box Office 1982, yakni Nyi Blorong, yang menyetak penonton lebih dari 300.000 penonton. Semenjak rilisnya, film Pengkhianatan G30 SPKI selalu diputar menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Hal ini berlangsung selama 13 tahun di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Peristiwa reformasi pun mengubah kembali arah sejarah bangsa Indonesia. Selang 4 bulan setelah jatuhnya Presiden Soeharto, Departemen Penerangan memutuskan tidak lagi memutar film ini. Arsip pemberitaan harian Kompas 30 September 1998 menyebutkan, kala itu Departemen Penerangan beralasan film ini sudah terlalu sering ditayangkan. Bahkan, Menteri Penerangan Muhammad Yunus berpendapat, pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film Pengkhianatan G30 SPKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Sebagai gantinya, Depen bekerjasama dengan Depdikbud menyiapkan telesinema berjudul Bukan Sekedar Kenangan. Film Pengkhianatan G30 SPKI pun akhirnya tidak lagi wajib diputar. Menurut Dirjen Kebudayaan Depdikbud, Edi Sediawati, film Bukan Sekedar Kenangan pada awalnya disiapkan sebagai tayangan penunjang yang juga disiarkan pada tanggal 30 September. Sehingga sebagai gantinya, tayangan ini yang awalnya disiapkan sebagai film beralih menjadi sajian utama. Terlepas dari kebenaran konten cerita yang ditawarkan, film ini menyuguhkan karya sinematografi dan seni peran yang paripurna, ditambah efek warna dan suara mencekam, membuat penontonnya terbawa dengan suasana kelam saat itu. Film ini pun juga menuai pro kontra dari banyak kalangan. Sebagian kalangan percaya mengenai brutalnya kisah yang disajikan, sedangkan sebagian yang lain meragukan cerita yang ditampilkan, sama seperti sejarah yang sebenarnya terjadi saat itu. Belakangan, sempat beredar larangan perihal pemutaran film ini. Namun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD dengan tegas membantah.
Mahfud menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran film G30 SPKI. Namun, pemerintah melarang adanya acara menonton film G30 SPKI dengan mengumpulkan massa dan melanggar protokol kesehatan. Mahfud MD pun mempersilahkan masyarakat yang ingin menonton film sejarah ini melalui siaran televisi maupun media lain. Pemutaran film itu boleh. Tidak ada yang melarang. Pemerintah tidak melarang, tapi juga tidak mewajibkan. Jadi silahkan aja televisi yang merasa ingin menayangkan dan punya kontrak dengan pemegang hak siar, silahkan. Yang mau nonton di YouTube juga silahkan. Pemerintah hanya akan melarang bila mana ada kerumunan, termasuk misalnya nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan. Dan itu berlaku ya, bukan hanya untuk penonton film G30 SPKI, tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan itu dilarang. Pada awal reformasi dulu Menteri Penerangan Yunus Yosvia itu pernah menghentikan penayangan film pengkhianatan G30 SPKI sebagai sebuah keharusan. Jadi Yunus Yosvia pada waktu itu menghentikan keharusannya. Tetapi kalau itu sebagai pilihan sukarela, memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri, maka itu dibolehkan. Itu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.